Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Banyak praktek sihir yang dikenal masyarakat, bahkan ada praktek-praktek khusus dengan istilah tersendiri. Salah satunya disebut pelet. Biasanya praktek ini dibarengi dengan penggunaan jimat atau kata-kata yang tidak diketahui maknanya yang bertujuan untuk mendekatkan seseorang dengan lawan jenis atau justru menjauhkan pasangan suami istri. Dalam Islam, praktek ini dikenal dengan at-tiwalah. Sebagian ulama memaknainya dengan sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwasanya hal itu dapat menimbulkan kecintaan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah jin." Sementara tiwalah yang dimaksud dalam hadis ini adalah sesuatu yang dibuat dan diklaim bisa membuat perempuan lengket pada suami atau sebaliknya. Istilah tiwalah inilah yang dikenal di tanah air dengan pelet, jimat, susuk, atau bahkan bulu perindu. Tentu saja jika praktiknya berasal dari sihir. Lebih tegas, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa tiwalah ini diperoleh dari jalan sihir, sehingga jika pemikat hati atau pemikat cinta berupa susuk, jimat, dan bulu perindu, maka termasuk dalam kategori tamimah atau jimat. Oleh karena itu, para ulama memasukkan kategori praktek pelet sebagai praktek syirik, karena di dalamnya ada keyakinan untuk menolak bahaya dan mendatangkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pelet, praktek sihir yang banyak dikenal dalam masyarakat luas adalah santet. Istilah ini pun bermacam-macam. Ada teluh, tenung, ilmu hitam, hingga vudu. Ibnu Qudamah menggolongkan santet dan sejenisnya ini ke dalam praktek sihir. Karena pada intinya sihir adalah ikatan-ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis oleh pelaku atau tukang sihir. Dan dia melakukan sesuatu yang digunakan sebagai sarana untuk meminta tolong kepada setan. Tujuannya menyakiti orang yang disihir, mempengaruhi fisik yang disihir atau hatinya atau akalnya dengan tanpa kontak secara langsung. Dampak sihir ini memang menimbulkan banyak keanehan di luar nalar. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Alusi bahwa keanehan ini menimbulkan banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang ajaib, padahal tidak, karena dapat dipelajari. Keanehan-keanehan pada sihir didapatkan dengan cara bekerja sama dengan setan. Tentu dalam hal prosesnya harus mendekat pada setan, memenuhi keinginan setan dengan cara melakukan hal-hal keji dan buruk. Bisa berupa ucapan seperti mantra-mantra yang mengandung kalimat-kalimat syirik, ujian kepada setan dan kekuasaan setan. Atau bisa juga berupa perbuatan seperti menyembah bintang-bintang, menekuni kejahatan dan seluruh kefasikan. Bisa juga berupa keyakinan seperti menganggap baik sesuatu yang bisa mendekatkannya kepada setan dan kecintaannya kepada setan. Oleh karena itu, sihir itu tidaklah berjalan dengan baik kecuali dengan orang yang sejalan dengan setan dalam keburukan dan kekejian jiwa. Karena kesesuaian atau kecocokan merupakan syarat saling mendekat dan membantu. Sama halnya dengan para malaikat yang tidak akan membantu yang menyerupai para malaikat dalam menekuni ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Demikian pula setan, dia tidak akan membantu kecuali orang-orang yang jahat yang menyerupai mereka dalam kekejian dan keburukan, baik perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Dengan demikian, tukang sihir berbeda dengan Nabi. Bahaya dari santet sendiri tidak hanya mendatangkan kematian dan sakit kepada penderitanya. Lebih dari itu, santet bahkan mengancam keimanan umat muslim ketika percaya terhadap sesuatu yang datang selain dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka itu para tukang sihir tidak akan memberikan bahaya kepada seorang pun melainkan dengan izin dari Allah." Quran Surat Al-Baqarah 102. Pemirsa Kasana, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir bisa menyerang siapapun. Bahkan manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa terkena sihir. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, seseorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asham menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian Rasul mengatakan,
Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memperkenankan doaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya? Ada dua orang yang mendatangiku, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku, dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Temannya menjawab, Labid bin Al-Asyam. Dengan apa dia menyihirnya? Dia menjawab, dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan mayang kurma jantan. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Setelah kembali, Rasul berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan ujung dahan pohon kurma yang berada di dekatnya seakan-akan seperti kepala setan. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama mengambil hikmah dari peristiwa ini sebagai tuntunan yang diberikan Rasulullah kepada umatnya, bahwa saat terkena sihir, Rasulullah tidak meminta pertolongan kepada tukang sihir atau dukun ketika sihir menimpa beliau. Allah Ta'ala telah tegaskan di dalam firman-Nya, dan tukang sihir itu tidaklah menang dari manapun datangnya. Quran Surat At-Taha 69. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah menafsirkan bahwa ayat ini mencakup umum segala macam kemenangan dan keberuntungan akan ditiadakan dari para tukang sihir. Terlebih lagi Allah tekankan dengan firman-Nya, dari manapun datangnya, dan secara umum tidaklah Allah meniadakan kemenangan dari seseorang melainkan dari orang kafir. Pemirsa Kasanah, pada sihir telah terkumpul hal-hal yang bisa menghancurkan agama. Di antaranya meminta tolong kepada jin dan setan, menggantungkan jimat dan menggantungkan hati dengan takut kepada selain Allah, meninggalkan tawakal kepada Allah, merusak kehidupan manusia dan kemaslahatan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, dan barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah syirik. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW berpesan, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perkara apakah itu? Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah, perbuatan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, kabur dari perang saat berkecamuk, menuduh wanita beriman yang lalai. Muttafaqun alaih. Orang yang melakukan praktik sihir dan orang yang meminta bantuan pada tukang sihir, keduanya sama saja dalam pandangan agama, bahkan dihukumi sama. Inilah yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa si dukun dan orang yang datang bertanya kepadanya lalu mempercayainya dihukumi sama? Ini sebuah kekufuran karena membenarkan perkataan si dukun dalam masalah gaib dan bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml 65. Namun mendatangi dukun tidak selalu salah. Dalam situasi tertentu, seseorang boleh mendatangi dukun, tapi tergantung motifnya untuk apa ia mendatanginya. Misalnya, jika seseorang mendatangi dukun lalu bertanya dalam rangka ingin mengujinya apakah dia benar atau dusta, hal semacam boleh dilakukan dan dibenarkan, serta tidak termasuk orang yang diancam dalam hadis Nabi SAW. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Syayyad, apa yang aku sembunyikan buatmu? Ibnu Syayyad menjawab, aduk atau asap. Rasulullah SAW berkata, diam kamu tidak lebih dari seorang dukun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang mendatangi dukun lalu bertanya dengan maksud membongkar kedustaan dan kelemahannya, hal ini dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib hukumnya sesuai keadaan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dan mengajarkan pada umatnya cara untuk melindungi diri dari pengaruh sihir. Pertama, menjaga sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat subuh, maka ia berada di dalam jaminan perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga dengan membaca surat Al-Baqarah secara rutin di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya, membacanya adalah barokah, dan meninggalkannya adalah penyesalan, kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Hadis riwayat Muslim. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas pada waktu subuh dan petang juga dianjurkan agar terhindar dari bahaya sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu subuh dan pada waktu petang, maka tidak ada yang bisa membahayakannya sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah juga disebut oleh Rasulullah dapat terlindung dari pengaruh sihir. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, maka keduanya telah mencukupinya. Muttafaqun alaih. Kemudian sihir juga dapat dicegah dengan memakan 7 buah kurma ajwah. Hal ini disampaikan Nabi dalam sabdanya, barang siapa yang memakan 7 buah kurma ajwah di pagi hari, maka tidak ada yang bisa membahayakannya pada hari itu, baik racun maupun sihir. Muttafaqun alaih. Pemirsa Kesanah, di tanah air kita seringkali mendengar istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Singkatnya, ilmu hitam diperoleh dengan cara bekerja sama dengan setan dan jin. Sementara ilmu putih banyak yang memahami berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena prosesnya menggunakan bacaan-bacaan dari Al-Quran. Tapi pihak yang kemudian mempertanyakan keabsahan ilmu putih ini karena keterlibatan setan sangat mungkin dalam prosesnya. Dalam literatur Islam, kita tidak mengenal istilah hitam dan putih. Tapi keajaiban-keajaiban yang berasal dari seorang mukmin dikenal dengan karomah. Tapi karomah bukanlah ilmu dan bukan diperoleh dari proses belajar, melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang saleh. Dalam cerita-cerita mitos dan legenda, kita sering mendengar kemampuan manusia untuk terbang dan meringankan tubuh, khususnya di dunia pewayangan. Namun tak sedikit pula cerita-cerita keajaiban yang dilakukan tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo, yang banyak disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Misalnya Sunan Bonang disebut memiliki kemampuan berjalan di atas air dan mengubah pohon aren menjadi pohon dan buah emas. Demikian pula cerita-cerita Wali Songo tentang kemampuan melipat waktu, bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Seperti misalnya cerita tentang seorang wali yang sholat Jumat di Masjid Haram, padahal warga banyak yang melihat orang itu ada di suatu masjid di tanah air. Terlepas dari benar atau salahnya cerita-cerita itu, karena memang tidak ada sumber akurat yang bisa dijadikan rujukan, dalam Islam memang memungkinkan seseorang memiliki keajaiban seperti itu. Jika keajaiban itu terjadi pada para nabi disebut mukjizat, sedangkan jika terjadi pada manusia biasa, bukan nabi, disebut dengan karomah. Akan tetapi antara yang terlihat di mata awam, keajaiban-keajaiban itu mirip dengan sihir. Artinya antara sihir dan karomah di mata orang awam sulit dibedakan. Lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk mengetahui apakah itu karomah atau tipu daya setan, tentu saja dengan kita mengenal sejauh mana keimanan dan ketakwaan pada masing-masing orang yang memilikinya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya, sampai kalian mengetahui sejauh mana dia dalam mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman,
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka ahli sihir tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah 102. Nah, pemirsa Kasanah, semoga tayangan ini memberikan pencerahan dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.